Pernahkah Anda terbangun di samping pasangan, namun merasa ada jarak ribuan kilometer yang memisahkan jiwa kalian? Saat tatapan mata tak lagi bicara, dan sentuhan hanya menjadi rutinitas tanpa rasa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa kejenuhan dalam hubungan suami istri bukanlah sekadar masalah fisik, melainkan sinyal bahwa taman cinta Anda sedang kekeringan? Hari ini, Bunda Sarah ingin mengajak Anda menyelami rahasia ibadah cinta yang sering terabaikan, agar api kemesraan tetap menyala dalam bingkai syariat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha membolak-balikan hati dan yang telah menautkan dua jiwa dalam ikatan mitsaqon goliza, sebuah perjanjian yang sangat kokoh bernama pernikahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan abadi kita, Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling lembut dan paling mengerti bagaimana memuliakan pasangan hidupnya. Apa kabar sahabat semua di channel Pasangan Sakinah Official? Bunda berdoa, semoga saat Anda mendengarkan suara ini, Allah sedang memeluk hati Anda dengan ketenangan. Semoga Allah melimpahkan kesehatan lahir dan batin bagi Anda dan pasangan, menjauhkan segala fitnah, serta menjadikan rumah tangga Anda semua bak taman-taman surga yang dipenuhi wangi sakinah, mawaddah dan warohmah. Mari kita buka majelis ilmu yang sederhana ini dengan hati yang lapang, semata-mata mengharap ridhonya, agar hubungan kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga abadi hingga ke jannahnya nanti. Amin ya robbal alamin. Islam adalah agama yang sangat indah dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, bahkan hingga hal yang paling privasi di dalam kamar pengantin sekalipun. Namun sayangnya, di tengah masyarakat kita, banyak pasangan yang terjebak dalam rasa malu yang tidak pada tempatnya, sehingga enggan mempelajari ilmu tentang hubungan suami istri secara benar. Akibatnya, banyak yang merasa jenuh karena interaksi yang dilakukan terasa monoton dan tanpa variasi, seolah-olah hubungan badan hanyalah sekadar pelepasan hajat biologis belaka. Bunda ingin menegaskan bahwa apa yang akan kita bahas hari ini adalah murni edukasi, sebuah ikhtiar untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak ada celah bagi syaitan untuk masuk. Ini bukanlah pornografi, melainkan literasi penting bagi pasangan halal agar tidak terjadi salah paham atau rasa kecewa yang terpendam. Menuntut ilmu tentang cara membahagiakan pasangan adalah bagian dari ibadah, karena dengan pasangan yang merasa puas dan dihargai, maka pintu-pintu kemaksiatan di luar sana akan tertutup rapat. Mari kita luruskan niat bahwa setiap detik kemesraan yang kita bangun adalah sedekah yang dicatat oleh malaikat. Sahabat, secara psikologis, otak manusia memiliki kecenderungan untuk merasa bosan jika terus-menerus terpapar pada pola yang sama dalam jangka waktu yang lama. Fenomena ini sering disebut sebagai adaptasi hedonik, di mana sesuatu yang awalnya sangat membahagiakan, perlahan menjadi biasa saja karena pengulangan tanpa inovasi. Dalam hubungan suami istri, kejenuhan ini bisa menjadi bom waktu. Jika seorang suami atau istri merasa bahwa ibadah cinta mereka hanyalah rutinitas sebelum tidur, tanpa ada rasa baru, maka keintiman emosional pun akan ikut memudar. Rasa jenuh ini seringkali berawal dari kurangnya eksplorasi dan komunikasi. Padahal keindahan sebuah relasi justru terletak pada keberanian untuk saling memahami kebutuhan masing-masing secara dinamis. Perasaan segar, tenang dan bersemangat saat bersama pasangan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menciptakan suasana yang berbeda dari biasanya. Variasi gaya atau posisi bukan sekadar tentang fisik, melainkan tentang memberikan kejutan emosional yang mengatakan kepada pasangan, "Aku masih sangat menginginkanmu dan aku ingin memberikan yang terbaik untukmu." Inilah cara kita merawat percikan cinta agar tetap hidup meski usia pernikahan telah merambat tua. Dari kacamata medis, hubungan suami istri yang berkualitas adalah salah satu obat alami terbaik bagi tubuh. Saat kita mencapai puncak kebahagiaan bersama pasangan, tubuh melepaskan hormon oksitosin yang sering dijuluki sebagai hormon cinta atau hormon pengikat. Hormon ini bekerja secara ajaib meredakan tingkat stres, memberikan rasa tenang yang mendalam, bahkan membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, ada pelepasan endorfin yang bertindak sebagai penghilang rasa sakit alami. Namun, manfaat medis ini hanya bisa dirasakan secara optimal jika kedua belah pihak merasa nyaman dan tidak tertekan. Inilah mengapa variasi posisi dalam berhubungan menjadi sangat penting secara kesehatan.
Posisi yang berbeda memungkinkan otot-otot tertentu untuk bereaksi dengan cara yang baru, meningkatkan aliran darah secara lebih merata, dan mencegah kelelahan fisik yang berlebihan. Misalnya, posisi yang lebih rileks bagi istri dapat membantu proses pelepasan ketegangan saraf, sehingga setelah berhubungan, tubuh tidak hanya merasa segar secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Dengan menjaga kualitas hubungan ini, secara tidak langsung kita sedang menjaga jantung dan sistem imun kita agar tetap kuat menjalani aktivitas sehari-hari. Lantas, bagaimana tuntunan syariat memandang variasi dalam hubungan ini? Mari kita renungi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara apa saja yang kamu sukai." Ayat ini adalah sebuah kelapangan dari Allah bagi para suami untuk mengeksplorasi cara dan posisi dalam mendatangi istrinya. Para ulama, termasuk Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa selama hubungan itu dilakukan pada tempat yang semestinya, yakni kemaluan, vagina, dan bukan melalui dubur, serta dilakukan saat istri tidak dalam keadaan haid atau nifas, maka hukumnya adalah halal dan mubah dengan gaya apapun. Islam tidak mengekang kreativitas pasangan suami istri dalam mencari kenikmatan bersama. Justru Islam memberikan ruang seluas-luasnya untuk bereksperimen demi mencapai kepuasan yang saling menyenangkan. Batasan yang diberikan syariat sangat tegas namun lembut. Tujuannya semata-mata untuk memuliakan manusia dan menjaga kesehatan. Jadi, jangan merasa berdosa atau tabu jika ingin mencoba gaya baru bersama pasangan halal Anda, karena selama batas halal haram itu dijaga, maka kreativitas Anda adalah bagian dari seni dalam merawat anugerah Allah berupa pasangan hidup. Sahabat Sakinah, mari kita bahas secara halus beberapa variasi yang bisa meningkatkan meningkatkan. Salah satunya adalah modifikasi dari posisi klasik, di mana istri bisa mengatur posisi kaki agar sudut penetrasi memberikan sensasi yang lebih dalam dan intens. Hal ini secara medis membantu suami menyentuh titik-titik sensitif yang mungkin selama ini jarang terjangkau, sehingga istri lebih mudah mencapai puncak kepuasan. Ada juga posisi miring yang sangat disarankan bagi pasangan yang ingin suasana lebih tenang dan romantis. Dalam posisi miring, kedua belah pihak bisa saling bertatapan mata dan berkomunikasi lewat bisikan lembut, menciptakan keintiman jiwa yang luar biasa. Selain itu, posisi di mana istri berada dalam posisi telungkup atau rileks juga sangat membantu jika salah satu pihak sedang merasa lelah, namun tetap ingin merasakan kedekatan fisik. Variasi-variasi ini bukan bertujuan untuk gaya-gayaan, melainkan untuk menyesuaikan kondisi fisik dan suasana hati. Kadang kita butuh tempo yang cepat dan penuh semangat, namun di lain waktu kita hanya butuh pelukan yang dalam dan gerakan yang sangat tenang. Ingatlah, yang terpenting bukanlah seberapa hebat gaya yang dilakukan, melainkan seberapa besar rasa nyaman yang dirasakan oleh kedua belah pihak saat melakukannya. Kunci dari semua variasi ini bukanlah pada tekniknya, melainkan pada komunikasinya. Sebagai suami yang bijak, prioritaskanlah kenyamanan istri Anda di atas segalanya. Jangan pernah memaksakan kehendak atau gaya tertentu jika pasangan merasa tidak nyaman atau bahkan merasa kesakitan. Cobalah untuk sering bertanya dengan nada yang lembut. "Sayang, posisi seperti ini nyaman untukmu?" Atau, "Apa yang kamu rasakan hari ini?" Komunikasi semacam ini tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan fisik, tapi juga membangun rasa percaya yang sangat kuat. Istri yang merasa didengarkan dan diperhatikan kenyamanannya akan jauh lebih terbuka dan bahagia dalam melayani suaminya. Ingatlah pesan Rasulullah, bahwa janganlah kalian mendatangi istri seperti hewan, namun dahuluilah dengan perantara, yaitu ciuman dan kata-kata manis. Hubungan suami istri harus diawali dengan kelembutan, foreplay, yang cukup agar tubuh dan jiwa benar-benar siap. Gunakanlah wewangian yang disukai pasangan, atur pencahayaan yang menenangkan, dan niatkanlah setiap belayan sebagai cara untuk mengungkapkan rasa syukur atas keberadaan pasangan dalam hidup Anda. Dengan begitu, setiap momen di peraduan akan menjadi memori indah yang menguatkan ikatan batin kalian. Bunda ingin memberikan beberapa tips praktis agar ilmu ini bisa langsung diterapkan. Pertama, jangan menunggu waktu tidur hanya saat mata sudah benar-benar mengantuk dan tubuh sudah lelah. Carilah waktu di mana kalian berdua masih memiliki energi, mungkin setelah anak-anak terlelap atau di waktu fajar yang tenang. Kedua, jagalah kebersihan dan keindahan diri. Sebagaimana suami ingin istrinya terlihat cantik, istri pun sangat bahagia jika suaminya harum dan bersih saat mendekatinya. Ketiga, jangan pelit dengan pujian.
Setelah selesai berhubungan, peluklah pasangan Anda dan ucapkanlah terima kasih karena telah memberikan kebahagiaan. Seringkali, saat-saat setelah berhubungan, aftercare, adalah momen yang paling krusial untuk menanamkan rasa dicintai dan dihargai. Keempat, jika diperlukan, jangan ragu menggunakan bantuan seperti pelumas alami jika istri merasa kering, agar tidak ada rasa perih yang membuat trauma. Dan yang terakhir, selalulah berdoa sebelum memulai. Mohon perlindungan Allah dari gangguan syaitan agar keturunan yang dihasilkan, jika Allah menghendaki, menjadi anak-anak yang soleh. Keharmonisan tidak datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari kerja keras, saling pengertian, dan doa yang tidak putus-putus dipanjatkan kepada Sang Pemilik Cinta. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada akhirnya, pernikahan bukan hanya tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi tentang siapa yang paling baik dalam merawat perasaan pasangannya. Hubungan di atas peraduan adalah cerminan dari hubungan batin kalian di luar kamar. Jika di kamar kalian penuh dengan kelembutan dan variasi yang membahagiakan, maka insya Allah dalam menghadapi badai kehidupan pun, kalian akan lebih solid dan kuat. Jangan biarkan taman cinta Anda gersang hanya karena ego atau rasa malu yang tak perlu. Jadilah pasangan yang saling memberikan pakaian kenyamanan satu sama lain, sebagaimana firman Allah, bahwa suami adalah pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami. Bunda berharap setelah mendengarkan video ini, Anda bisa menatap pasangan Anda dengan binar mata yang baru, dengan tekad untuk menjadi pelayan kebahagiaan bagi mereka. Mari kita bangun rumah tangga yang tidak hanya terlihat harmonis di mata manusia, tapi juga indah di mata Allah. Bunda sangat menanti cerita dan diskusi santun kalian di kolom komentar bawah ya. Mari kita saling menguatkan sebagai sesama pasangan pejuang sakinah. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.